Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad al-fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah laysa li fadlihi muntaha wa la madad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sampai maghrib ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan, hidayah, taufik, inayahnya kepada kita, dan Allah meridai semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis ini bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita di kali ini berbicara tentang surat ke-93, yaitu surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ini secara wahyu Bapak dan Ibu itu Allah turunkan kepada Rasulullah di posisi yang ke-12 setelah surat Al-Fajr. Tetapi secara penulisan yang ada di dalam Al-Quran, posisi surat Ad-Duha ini ada di posisi 93. Jadi tidak sama antara penurunan wahyu surat ini dengan posisi urutan yang Allah jadikan itu ada di dalam Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, surat ini ingin berbicara kepada kita tentang dua hal secara garis besar. Surat Ad-Duha ini yang diawali dengan Asy-Syamsiyah, alif lam yang syamsiyah itu memunculkan tentang al-ma'rifah, yaitu berbicara tentang penghususan. Apa penghususannya? Ada dua tadi. Satu yang berbicara tentang qadratullah, tentang ketentuan Allah kepada hamba. Jadi tidak ada satupun makhluk yang hidup di atas muka bumi ini kecuali sudah ditentukan oleh Allah. Ya, tidak ada yang bergerak sendiri, tidak ada yang berbuat dengan sendirinya tanpa seizin Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Di surat 64 ayat yang ke-11, tidak ada kejadian yang terjadi pada diri seseorang itu kecuali atas izin Allah, dan barang siapa yang mengimaninya maka Allah akan selalu membimbingnya, mengarahkannya. Nah, ini yang pertama, al-ma'rifah yang pertama, yang berbicara tentang qudratullah, kekuasaan Allah. Yang kedua, surat ini ingin berbicara tentang nikmatullahi kabir, yaitu tentang nikmat Allah yang besar. Nanti kita akan dapati nikmat Allah yang besar itu dari mulai ayat 6 sampai ke 8. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Allah ingin mengatakan kepada Rasulullah SAW, bukankah dulu kami dapatimu dalam keadaan yatim piatu? Siapa yang mengurusmu? Siapa yang memeliharamu? Siapa yang menjamin hidupmu? Allah ingin bertanya kepada beliau dan juga bertanya kepada kita. Yang kedua, wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah kamu dulu menjadi manusia yang bingung, susah mencari mana jalan yang benar, mana jalan yang penuh dengan cahaya? Bukankah kami yang memberikan petunjuk kepadamu, bukan kamu sendiri? Yang ketiga, wa wajadaka 'ailan faghna. Bukankah kami mendapatimu dulu dalam keadaan miskin, tidak punya harta, serba kekurangan? Hari ini Allah berikan kepada kita kelebihan daripada yang dulu. Satu demi satu tercukupi kebutuhan kita. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan kamu kaya?
Nah, Al-Syamsiyah di dalam surah Ad-Duha ini ingin memberikan kepada kita sesuatu penguatan agar kita sadar bahwa apa yang terjadi, yang kita rasakan semua atas kehendak Allah. Surah Ad-Duha ini ingin bercerita kepada kita tentang Rasulullah SAW beberapa waktu tidak mendapatkan wahyu. Jadi Rasulullah itu, Bapak dan Ibu, tidak bisa melakukan aktivitas dunia ini tanpa bimbingan Allah. Dia tunggu beberapa hari, Bapak dan Ibu, yang beberapa hari itu dalam kondisi beliau tidak bisa sholat tahajud. Mengapa demikian? Karena biasanya Bapak dan Ibu, setiap kali kita melakukan kebaikan, setiap kali kebaikan yang kita lakukan itu akan diuji oleh Allah. Sebelum surat Ad-Duha ini turun, itu kan yang lebih dahulu surat Al-Mudaththir dan Al-Muzammil, di posisi ketiga dan keempat setelah Al-Alaq dan setelah Al-Qalam. Dua surat ini, surat 74 dan surat 73 itu berbicara tentang kewajiban sholat tahajud. Rasulullah melaksanakan apa yang Allah perintahkan daripada tahajud itu, Bapak dan Ibu. Dan waktu itu belum ada goncangan, belum ada ujian. Maka setelah beliau lama mengerjakan tahajud itu, Bapak dan Ibu, Allah mulai menguji beliau. Apa ujian yang terjadi, Bapak dan Ibu? Allah uji beliau dengan caci maki daripada bibinya, yaitu istri daripada Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Ketika selama 2-3 malam beliau tidak bisa melaksanakan tahajud dengan alasan badan ataupun fisik beliau ini sakit. Pikiran beliau kacau. Hati beliau dalam keadaan goncang, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga 2-3 malam disebutkan oleh para mufassir itu Rasulullah tidak sholat tahajud. Beliau menangis, Bapak dan Ibu. 3 malam tidak bisa tahajud. Jadi Allah akan menguji kebiasaan baik yang kita lakukan, Bapak dan Ibu. Apakah ketika ujian buruk itu datang, kita tetap stabil untuk menyembah Allah? Kita tetap stabil untuk melaksanakan kebiasaan yang biasanya kita kerjakan, atau sebaliknya? Maka di dalam surat yang ketiga, di ayat ke-142 Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kata Allah, apakah kalian menyangka akan menjadi orang-orang yang sukses, orang yang beruntung, padahal aku belum melihat kalian menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam menjalani hidup ini, dan aku belum melihat kalian menjadi orang yang sabar dalam menjalani hidup. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, Allah sedang melihat kesungguhan dan kesabaran kita. Ibadah yang biasa kita lakukan, apakah tetap stabil atau tidak ketika Allah memberikan ujian yang berbeda kepada kita. Ya, kadang-kadang biasanya Bapak dan Ibu, kalau ujian yang tidak nyaman datang, itu bisa jadi ibadah kita terpengaruh, Pak. Sholatnya sudah tidak berjamaah, mulai datangnya lebih banyak masbuknya, Pak Ibu, lebih banyak malasnya. Kenapa? Sibuk alasannya. Begitu pula diuji dengan sesuatu yang tidak nyaman, sudah mulai banyak mengeluhnya, terlihat wajahnya selalu cemberut, merenung, Bapak dan Ibu, tidak cerah lagi, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu Bapak dan Ibu yang sedang Allah uji kepada Rasulullah sebelum datangnya surat Ad-Duha ini. Maka di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, di malam yang keempat beliau berkata kepada Allah, Allahumma ummati fabaka. Beliau mengatakan, ya Allah, bagaimana dengan umatku? Ya Allah, bagaimana dengan umatku? Lalu beliau menangis dengan terseduh-seduh kepada Ibu sekalian. Faqala Allah ya Jibril idhhab ila Muhammad was'alhu ma yabki. Lalu Allah Subhanahu wa taala dari langit sana memerintahkan malaikat Jibril, ayo Jibril, kamu pergi temui Muhammad, tanya kepada beliau apa yang menyebabkan beliau menangis. Wa huwa a'lam. Dalam hadis itu disebut, bukan Allah tidak tahu, Pak. Bukan Allah tidak tahu apa yang ada di hati hambanya Muhammad itu, Pak. Allah ingin menampakkan cerita Nabi Rasulullah ini kepada para malaikat.
yang mereka tidak punya nafsu, mereka tidak punya keluh kesah, mereka tidak punya ujian seperti manusia, seperti Rasulullah SAW, Bapak dan ingin menampakkan bahwa ada makhluk yang lebih mulia daripada Anda. Jadi bukan Allah tidak tahu, Pak. Kenapa? Di dalam surat ke-28 surat Al-Qasas ayat 68 Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Tuhanmu yang menciptakan masalah dan Tuhanmu yang memilih siapa yang akan menjalani masalah itu. Jadi Allah yang menciptakan masalah itu, Pak Ibu. Allah pilih. Tidak mungkin sama, Pak Ibu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di surat kedua ayat ke-286 itu, bahwa Allah memberikan ujian kepada manusia tidak lebih daripada kemampuannya. Disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya, fisiknya, pengetahuannya, pendapatannya, disesuaikan oleh Allah. Hanya terkadang kita manusia yang tidak sadar diri, Pak. Lalu ketika Allah pilih kita, kata Allah apa? Kamu tidak akan bisa menolak kalau itu pilihanku. Aku datangkan masalah itu, aku datangkan apa yang sudah kuciptakan kepadamu, dan kamu tidak akan bisa menolak. Itulah yang membuat kita stres, Bapak dan Ibu, yang membuat kita tertekan, yang membuat kita tidak menerima, Bapak dan Ibu. Ada emosi, marah, tidak percaya diri, Bapak dan Ibu sekalian, muncul. Kenapa? Karena kita menolak apa yang Allah kasih di waktu itu. Allah hanya minta, kalau kamu manusia hamba yang aku pilih dengan masalah yang aku ciptakan, aku hanya minta 3 saja kepadamu. Subhanallah, ayo bertasbih kepadaku. Sebut namaku sebanyak-banyaknya. Yang kedua, wa ta'ala, besarkan aku di hatimu, di pikiranmu, di semua pergerakanmu. Hanya aku yang paling besar. Jangan kau masukkan makhluk di dalam hati dan pikiranmu. Yang ketiga, amma yusyrikun, jangan sekali-kali menduakan aku. Apa artinya, Bapak dan Ibu? Seakan-akan kita berhasil karena kita, seakan-akan kita punya masalah karena teman kita. Bukan, Pak Ibu. Semua terjadi atas izin Allah. Itu yang hanya Allah minta kepada kita, Bapak dan Ibu. Makanya kalau orang yang suka menyalahkan orang lain padahal dia yang salah, Bapak dan Ibu, biasanya hidupnya nggak pernah tenang, Pak. Detak jantungnya tidak akan pernah nyaman. Kenapa? Selalu menyalahkan orang lain, padahal yang salah adalah dia. Ya, dia yang salah. Kenapa? Karena dia tidak dekat dengan Allah. Emang dia bisa menyelesaikan masalah tanpa Allah, Bapak dan Ibu? Nggak mungkin. Pegadaian saja butuh Allah, Pak. Pegadaian butuh Allah, Pak. Masih butuh Allah dia. Walaupun katanya bisa menyelesaikan masalah, nggak bisa. Kita ini tidak ada apa-apanya, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada Allah. Kita ini akan ada apa-apanya karena kita bersama Allah, Pak. Karena kita bersama Allah, baru kita punya apa-apa, Bapak dan Ibu. Kalau Allah tidak ada di hati kita, percuma hidup ini, Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang mau kita banggakan, Bapak dan Ibu? Nggak ada. Nah, jadi malaikat Jibril datang atas perintah Allah. Wa ata Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was'alhu fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala. Lalu dia datang kepada Rasulullah, malaikat Jibril ini bertanya, "Ya Muhammad, aku diperintahkan kepada Allah untuk bertanya kepadamu, mengapa kamu ini menangis selama 3 malam dan tangisanmu itu membuat langit bergetar? Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepadamu." "Ya Jibril, aku menangis karena aku 3 malam tidak tahajud." Bapak Ibu kepikir kayak begini, Pak? Hah? Apalagi seorang pemimpin, kalau dia 3 malam tidak tahajud, dia pikir gak umatnya tidak tahajud juga, Pak? Atau biasa saja dengan alasan, sunnah muakkad ini kok. Bagi pemimpin ini tidak remeh, Pak. Kenapa? Karena semua aduan yang dia rasakan dalam hidupnya dari mulai pagi sampai sore hari itu, dia mau adukan di mana? Di 1/3 malam, di 1/2 malam, di 2/3 malam, atau di 1/4 malam di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Bukan dia hanya pendam, Pak. Enggak, dia ingin ungkapkan kepada Allah, Pak. Mengapa? Karena banyak ayat nantinya Allah akan jelaskan kepada kita bagaimana harapan Allah kepada hambanya untuk datang di setiap malam. Yang kedua, Jibril, aku menangis kalau aku 3 malam tidak tahajud, bagaimana dengan umatku? Jangan-jangan umatku tidak masuk surga. Karena aku berpikir bahwa ketika Allah pertama kali mewajibkanku untuk melaksanakan sholat tahajud ini, itu aku berpikir bahwa ini tahajud adalah kunci awal untuk masuk surga. Nah, kalau aku saja 3 malam tidak tahajud, lalu bagaimana dengan umatku bakal masuk surga? Kenapa? Karena bisa jadi ada dari umatku yang tidak pernah bangun untuk tahajud. Coba Bapak Daniel berbicara tentang generasi, Pak. Apa yang dipikirkan tentang tahajud? Bukan uang, Pak. Bukan menjadi PNS, mohon maaf Bapak dan Ibu. Bukan mendapatkan gaji yang besar, bukan, Pak. Ini waktu ini Bapak dan Ibu yang sungguh besar, sungguh mulia, sungguh berkah Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang ketiga, aku menangis karena kenapa engkau 3 malam tidak datang, wahai Jibril? Apakah engkau tidak rindu kepadaku? Apa kata Jibril kepada Rasulullah? Asyaddu ilaika syauqan. Aku ini sangat rindu kepadamu ya Muhammad. Tapi masalahnya aku ini adalah hamba Allah. Allah perintahkan kepadaku untuk tidak datang kepadamu selama 3 malam. Itu Pak. Malaikat, Pak. Walaupun dia lebih kuat daripada kita, Bapak dan Ibu, lebih besar badannya dibandingkan kita, tapi kalau Allah sudah memerintahkan, dia patuh, Pak. Kita sayap aja nggak ada, Pak. Badan kecil, kurus, Pak. Gelap, miskin, susah, Pak. Nggak mau mentaati Tuhannya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bukan aku tidak rindu padamu ya Muhammad, asyaddu ilaika syauqan. Aku sangat rindu kepadamu. Aku tidak mau meninggalkan sesaat saja dengan dirimu ya Muhammad. Tetapi karena Allah yang memerintahkanku untuk tidak turun menemunimu selama 3 malam. Aku menangis ya Muhammad. Jadi bukan hanya engkau saja yang menangis, aku pun juga menangis. Kenapa? Karena Allah tidak izinkan aku untuk bertemu denganmu. Pak, Bu, ini malaikat rindu kepada Rasul, kepada Muhammad. Kita yang umatnya rindu atau tidak, Pak? Masya Allah. Ini surat tidak sembarangan, Pak. Kita berpikir surat Ad-Duha ini ceritanya tentang bagaimana jadi kaya, bagaimana meningkat kekayaannya, dapat jabatan, Pak. Bukan itu, Pak, tujuan daripada surat ini turun, Bapak dan Ibu sekalian. Surat ini turun ingin menceritakan bahwa Rasulullah itu bersedih karena 3 malam tidak tahajud, karena beliau mendapatkan caci maki daripada bibinya, dari istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. Dia bilang apa? Setanmu telah pergi. Setan itu yang disebutkan para mufasir mengatakan bahwa antara malaikat dan antara Allah Subhanahu wa taala. Dicaci maki, Pak. Belum lagi orang-orang Quraisy ingin membunuh beliau, ingin mengusir beliau, sehingga apa Bapak dan Ibu? Biasalah kalau kita ini banyak masalah, Pak, terkadang tertekan. Ya, tertekan Bapak dan Ibu sekalian. Semakin banyak masalahnya, semakin tertekan, Pak. Itulah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pada dasarnya surat Ad-Duha ini, Bapak dan Ibu, ingin menceritakan kepada kita tentang lamsatu min hannan. Allah ingin menceritakan tentang sentuhan belas kasih perhatian Allah kepada Rasulnya. Bagaimana caranya? Allah sengaja tidak turunkan malaikat Jibril. Allah sengaja memberikan ujian dengan ibadah yang biasa dia lakukan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sengaja Bapak dan itu kasih sayang Allah. Ya, itu perhatian Allah, Bapak. Tidak selalu yang menyenangkan Bapak dan tapi bisa jadi sesuatu yang kita tidak suka. Ya, nasmatu min rahmah. Ini sentuhan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin sesuatu itu terjadi pada diri Rasulullah kalau bukan karena rahmat Allah. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah. Di dalam surat yang ke-35, di ayat yang ketiga, apabila Allah telah membuka pintu rahmat bagi hambanya, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya.
Allah yang membuka pintu rahmat itu, Pak. Kenikmatan, apalagi kebahagiaan, kesenangan, tidak akan ada yang bisa menolaknya, Pak. Dan tidak ada yang bisa menahannya. Kenapa? Karena Allah yang membukanya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak hanya sampai di situ. Ta'ifun min waddin. Allah ingin memunculkan tentang sepenggal cintanya kepada hambanya yang bernama Muhammad. Jadi kalau itu Allah itu memunculkan cintanya kepada kita, kepada Ibu, siap-siap kita akan diuji oleh Allah. Bukan enak, Pak, jadi hamba Allah ini. Kenapa? Banyak ujiannya. Semakin rajin ke masjid, semakin besar sombong di hatinya, Pak. Ya kan? Semakin dia jauh dari masjid, Pak, sombong dia, Pak? Enggak, Pak. Yang sombong itu lebih banyak orang yang rajin ke masjid, Pak. Nanti keluar dari masjid dia lihat, kayaknya aku lah yang paling soleh di sini. Aku yang datang pertama, aku pula yang pulang terakhir. Wah, Pak, sudah mulai, Pak. Ya, mulai muncul sifat aslinya pada Ibu sekalian. Ya, padahal belum tentu orang yang rajin ke masjid itu masuk surga, Pak. Belum tentu, Pak, sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat 29 ayat yang kedua dan ketiga Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Apakah manusia menyangka ketika dia mengatakan beriman kepadaku, aku biarkan mereka tanpa kuuji? Sungguh orang-orang sebelum kalian sudah kuuji. Mengapa diuji? Karena aku ingin melihat siapa yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang berbohong dengan keimanannya. Itu saja, Pak. Nabi Ayub, apa kurangnya, Pak, Bu? Nabi Ayub Allah berikan semua kenikmatan, dari mulai kebun, hewan ternak, anak, Bapak dan Ibu, ketenaran. Apa kurangnya, Bapak dan Ibu sekalian? Lalu Allah uji karena ada makhluk yang namanya syaitan yang tidak suka melihat hamba Allah ini yang berhasil, Pak, yang selalu dekat dengan Allah. Dia minta izin kepada Allah, lalu Allah izinkan dia, lalu digoda oleh Nabi Ayub ini, Bapak dan Ibu sekalian. Allah ambil kembali Nabi Ayub yang biasa berkurban dengan 1000 kurban, Bapak dan Ibu, karena dia punya hewan ternak yang begitu banyak. Sekali dia berkurban itu 1000, Pak. Ya, kalau kita hitung-hitungan dulu, Pak, satu saja masih ngitung-ngitung. Nah, ini 1000 dia kasih, Pak. Nah, sebagus itu amalnya, sekuat itu ibadahnya kepada Allah, itu masih diuji sama Allah, Pak. Dihabiskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia harus mengungsi ke sebuah gua, Bapak dan Ibu, yang tidak ada pintu, yang tidak ada jendela, yang suasananya tidak lebih nyaman seperti di rumah, Bapak dan Ibu sekalian. Berapa lama? Ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, Bapak dan Ibu, beliau ada di gua itu. Baru Allah jawab setelah itu dengan kalimat apa? Fakashafna bihi min durrin wa ataina ala wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Kami hilangkan penyakit Ayub itu, Nabi Ayub itu dengan tanpa bekas. Kami datangkan kembali anaknya yang tidak hanya 12, kami lipat gandakan menjadi 24. Yang ketika itu istrinya sudah berumur 70 tahun, Bapak dan Ibu. Anak 24, Pak. Umur 70 tahun. Ada yang mau coba, Pak? Setiap kali melahirkan kembar, Bapak dan Ibu sekalian. Hartanya pun juga semua 2 kali lipatkan. Hewan ternaknya pun 2 kali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana datangnya? Rahmatan min indina, kata Allah. Itu semua rahmat datang dari kami. Wa dzikra lil 'abidin, dan itu semua adalah peringatan bagi orang-orang yang sedang beribadah kepada kami. Artinya, Bapak dan Ibu, siapapun yang mentaati Allah, siapapun yang mendekat kepada Allah, maka mereka akan diuji oleh Allah lebih besar daripada orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu, Bapak dan Ibu sekalian. Konsekuensinya seperti itu. Itu rumus yang Allah kasih. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin besar ujian yang Allah akan datangkan kepada kita.
Kenapa? Karena Allah ingin melihat apakah kita tetap stabil dan beribadah kepada Allah walaupun Allah memberikan penyakit kepada kita, walaupun Allah mengurangi harta kita, walaupun Allah memberikan kepada kita ujian caci maki daripada manusia. Apakah kita tetap stabil dengan mengerjakan sholat 5 waktu di masjid, dengan tetap bersedekah kepada orang yang mencaci maki kita, tetap berbuat baik dengan orang yang menjahati kita, atau sebaliknya kita balas kejahatan itu Bapak dan Ibu, kita balas keburukan orang itu untuk kita tidak membantu? Ayatnya ada Pak Ibu dalam Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dirasakan oleh Rasulullah Pak Ibu. Maka setelah malaikat Jibril mendapati cerita tentang apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, lalu dia datang kepada Allah dan bercerita kepada Allah. Bukan Allah tidak tahu Bapak dan Ibu. Lalu setelah itu Allah mengatakan, faqala Allah ya Jibril idhab ila Muhammad wa qul lahu. Lalu setelah itu malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk datang kembali kepada Rasulullah SAW setelah beliau kembali dari dunia Bapak dan Ibu. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah atas perintah Allah? Yang pertama, inna sanurdika fi ummatik wala nasuk. Sesungguhnya ya Muhammad, kata Allah, aku ridho terhadap apapun yang dikerjakan oleh umatmu walaupun mereka tidak tahajud. Masya Allah Pak. Kita tidak tahajud Pak, kita nggak duso Pak. Ya, kita tidak tahajud Bapak dan Ibu, insya Allah kita masuk surga. Kenapa? Karena sudah diringankan oleh tangisan Rasulullah SAW dengan surat Ad-Duha ini Pak. Masya Allah Pak. Cintanya Rasulullah kepada kita Pak bukan main, sehingga kita diringankan Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, wala nasu'uk. Aku tidak akan menyusahkan dirimu ya Muhammad gara-gara umatmu tidak tahajud. Masya Allah Pak. Udah nggak usah pikirkan, itu urusan dia, urusan hambamu kepadaku, urusanmu ya sudah, lakukan aja terus, berikan contoh kepada umat-umatmu. Itu saja Pak. Dan yang ketiga, Allah turunkan 2 surat langsung di malam itu. Apa? Surat 93 Ad-Duha, dan yang kedua surat ke-94 surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Bukankah aku ya Muhammad yang melapangkan dadamu? Bukankah aku yang meringankan bebanmu, beban yang ada di pundakmu? Dan bukankah aku yang menyebut namamu di hadapan para malaikatku di langit karena engkau menerima masalah itu? Jadi kalau Bapak dan Ibu mau menerima masalah yang Allah datangkan kepada Bapak dan Ibu dengan ikhlas, dengan lapang dada, dengan ridho, nama Bapak dan Ibu akan disebut oleh Allah di langit. Dan para malaikat apa? Mengingatnya, mendengarnya apa? Dan mereka bertanya, kapan ya Allah hambamu itu datang ke langit? Siap-siap Bapak dan Ibu. Itu kebesaran yang Allah kasih Bapak dan Ibu, kemuliaan yang Allah kasih kepada Rasulullah dengan perantara surat Ad-Duha ini Bapak dan Ibu sekalian. Masya Allah ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak sembarangan surat Ad-Duha ini Pak. Di sisi yang lain Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin bersedekah di pagi hari, maka sholatlah duha. 1 rakaat itu ketika kita menggerakkan tubuh kita, kita menggerakkan 360 hasta Pak. Ya, seperti jari tangan ini Bapak dan Ibu, ini kan bisa apa? Melengkung. Nah ini yang melengkung seperti ini, itu ada 360 Pak di tubuh kita. Kalau kita gerakkan 1 rakaat, maka kita sudah bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 360 hasta tadi. 1 rakaat Pak. Bagaimana kalau 8 rakaat? Nah ini tiap tahun dari mulai miskin sampai kaya 2 rakaat saja Pak. Tambahlah Pak Bu. Tambah, jangan 2 rakaat terus. Dari miskin sampai kaya 2 lagi Pak. Tambah jadi 4 kek, 6 kek, 8 kek. Ya. Ditambah Pak Ibu. Kenapa? Tanda syukur kita kepada Allah adalah menambah kualitas ibadah kita kepada Allah. Bukan hanya ngomong aja alhamdulillah, buktikan dalam bentuk apa? Amal Pak. Itu yang benar Bapak dan Ibu sekalian. Nah baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu sebagai kata pembuka dari surat Ad-Duha. Kita belum masuk ayat Pak. Belum. Sudah siap Bapak dan Ibu untuk masuk ayat? Iya, ini waktu udah mau habis Pak.
Iya, sebentar lagi. Baik, mau dikasih pertanyaan atau ini terus Pak? Bapak Ibu mau bertanya? Terus? Baik, kepada Ibu sekalian. Nah, di awal surat Ad-Duha ini berbicara tentang Al-Qasam, Pak. Al-Qasam itu bukannya di Palestina, Pak, bukan. Al-Qasam ini artinya apa? Artinya sumpah. Allah bersumpah dengan huruf wa. Ya, karena di awal surah Ad-Duha ini kan diawali dengan huruf wa, wad-duha, wal laili idza saja. Wa-nya itu disebut waw al-qasam. Apa itu? Allah bersumpah kepada Rasulullah bahwa Allah betul-betul memberikan perhatian kepada dirinya. Apa itu? Wad-duha wal laili idza saja. Waktu yang paling nyaman di pagi hari itu di waktu duha, Pak Ibu. Waktu duha inilah waktu yang paling bagus sinar mataharinya, Bapak dan Ibu. Yang apa? Yang penuh dengan vitamin, penuh dengan kekuatan. Tapi kalau sudah lepas dari duha, artinya apa? Di atas jam 9, Pak. Ah, itu bukan vitamin lagi, Pak. Ngitemin badan, Pak. Ya, gelapkan badan, Bapak dan Ibu sekalian. Sudah tidak sehat kalau di atas itu, Bapak dan Ibu. Ya, artinya tetap sholat duhanya kalau kita mau duha masih bisa, Pak. Hanya kondisi cuaca setelah di jam 9 ke atas itu sudah tidak nyaman, Bapak dan Ibu. Nah, tempat yang kedua yang sangat nyaman itu adalah walaili idza saja. Waktu malam yang sangat tenang, yang sangat sunyi, Bapak dan Ibu. Saja. Maka kita pakai Pak dalam bahasa Indonesia saja. Ya kan? Dari bahasa Al-Qur'an, Pak, saja. Pokoknya ini saja. Satu saja. Tidak boleh poligami. Satu saja pokoknya. Saja, Pak. Tenang, Pak, itu. Ya, artinya apa? Damai. Saja itu artinya damai, Pak. Nyaman. Ya, nyaman badannya. Nah, sumpah Allah ini ingin memberikan pernyataan dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari bahwa kalau kalian, wahai sahabatku, tidak bisa mengerjakan tahajud di malam hari karena sakit atau karena kesiangan atau karena apa sehingga kalian tidak bisa mengerjakan tahajud, maka tahajudmu gantikan di waktu duha. Niatkan duha itu sebagai pengganti tahajud di waktu malam hari. Nah, inilah kenapa Allah bersumpah di awal surah Ad-Duha itu, Bapak dan Ibu, bahwa sholat duha itu bisa menjadi pengganti tahajud bagi mereka yang terbiasa tahajud di malam hari, tetapi dalam kondisi tertentu dia tidak bisa bangun. Itu, Bapak dan Ibu. Nah, jadi bukan bicara di awal tentang masalah pengen kaya, Pak, nanti dulu. Enggak. Jadi berbicara soal duha ini menggantikan waktu tahajud dengan duha. Tapi jangan juga, Pak, salat tahajud diganti duha terus. Duha terus, Pak. Mentang-mentang boleh diganti, Pak. Itu kan kalau yang apa? Kondisinya tidak nyaman, Pak. Jangan serta-merta langsung diganti dengan duha, Pak. Tahajud dulu, beda, Pak. Kalau di tahajud, kenapa? Di surat 17 ayat yang ke-79 80 Allah bilang, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Di waktu malam itu ada salat sunat tambahan yang kalau kalian kerjakan salat sunat tambahan itu mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat ke derajat yang tinggi dan mulia. Maqaman mahmuda, bukan maqaman mahmuda. Bukan. Mahmuda. Mau diangkat ke tingkat yang tinggi dan mulia, Pak. Ayo tahajud. Maka doanya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Allah yang kasih doa itu kepada Rasulullah, Bapak dan Ibu, untuk dibaca di sujud tahajud atau kalau tidak bisa di selepas salat tahajud. Itu bacaan yang Allah kasih kepada Rasulullah, Bapak dan Ibu, untuk tahajud. Masya Allah, Bapak dan ada doa khusus. Ya, silakan kalau mau doa yang lain, Bapak dan. Tapi ini ada doa khusus yang Allah kasih kepada Rasulullah di waktu tahajud itu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi jangan langsung digantikan, Pak, dengan duha. Gunakan dulu tahajudnya. Ya. Salah satu sebab seseorang itu masuk ke dalam taman surga itu karena tahajud, Pak Ibu. Di mana? Di surat 51 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-17, mohon maaf. Surat 51 surah Az-Zariyat ayat ke-17. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang yang menjadi
penghuni Taman Surya Firdaus itu adalah orang yang sedikit tidur di waktu malam, bukan sedikit-sedikit tidur. Bangun, kencing, tidur lagi. Bangun, kencing, tidur lagi, Pak. Bukan, sedikit tidur di waktu malam, Pak. Tidak panjang tidurnya, Pak. Hanya sebentar. Kenapa? Karena dia habiskan waktu malam itu dengan beribadah kepada Allah. Itu maunya Allah, Pak. Tapi ini semua bukan wajib, Pak. Hanya ini jalan. Kalau kamu mau masuk ke dalam taman surga, mau masuk ke tempat yang bahagia, kamu kerjakan tahajud, kata Allah. Ayo. Dan Bapak dan Ibu sudah merasakan bagaimana tahajud itu ketika ada problem, ada masalah, ada keinginan kepada Allah. Satu demi satu Allah kabulkan, kan, Pak, Bu? Allah angkat gitu dengan tahajud tadi. Nah, kenapa kita tidak rutinkan sampai datangnya kematian, Pak? Sebab apa? Ini harapan Allah kepada kita. Cara apa lagi, Pak, Ibu, yang sudah Allah kasih kepada kita agar kita mulia, lalu kita tinggalkan, Bapak dan Ibu? Cara apa lagi? Ayo, Pak, kita ambil cara-cara yang Allah berikan kepada kita, walaupun tidak semua cara itu menjadi keharusan, Pak. Hanya sunnah saja. Tapi kalau kita sudah terbiasa, rasa sunnah itu menjadi wajib, Pak. Kalau kita tinggalkan, rasa hati apa? Gundah, Pak, sedih. Malah kita takut di hari itu, jangan-jangan tadi malam aku tidak tahajud, pagi ini aku tidak berkah hidupnya. Itu, Pak, yang terjadi. Rasa itu yang Allah hidupkan di dalam jiwa kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, bukan soal dunia, Pak. Kenapa? Kalau dunia sudah pasti, Bapak dan Ibu. Ya, dunia itu sudah pasti, Pak. Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan semua untuk kita, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau belum waktunya datang, tidak akan mungkin datang. Kalau tidak waktunya untuk diberi, Pak, tidak bakal kita dapat. Walaupun sudah di depan mata, Pak. Yang katanya ini milik kita, ini akan punya kita, Pak. Belum tentu, Pak. Kenapa? Karena Allah yang menentukan, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu di ayat yang ketiga Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika aku memberikan ujian kepadamu ya Muhammad, bukan aku meninggalkanmu, bukan aku membencimu, sengaja aku memberikan ujian itu kepadamu agar umatmu itu tahu bahwa kamu nabiku, rasulku juga diuji olehku, kata Allah. Tidak begitu saja engkau menikmati hidup ini tanpa ada ujian. Tidak mungkin, Pak. Jadi sekali Rasulullah, Nabi kita, Pak Ibu, itu masih diuji sama Allah. Dan ujiannya lebih berat daripada kita, Pak, Bu. Jadi jangan kita menyangka kita dekat dengan Allah tidak diuji, Pak. Enggak. Pasti akan diuji, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena ujian itu adalah cara Allah untuk melihat kita stabil atau tidak dalam beribadah kepada Allah, Pak. Kita masih istiqomah tidak dalam beribadah kepada Allah, atau sebaliknya, kita malas, Pak. Kita mudah tersinggung karena kita tidak dihargai, nama kita tidak disebut, gelar kita tidak dimunculkan, lalu kita marah-marah, Pak. Kalau kita mati, Pak, semua nggak dibawa yang itu. Gelar yang sampai profesor, mohon maaf, Pak, kalau sudah meninggal, yang disebut bukan profesornya, apa? Almarhum, almarhumah, Pak. Nggak disebut, Pak, sama Allah. Ya. Mau pakai magister 2-3 kali, Pak, nggak disebut sama Allah, Pak. Yang disebut ketika dia meninggal almarhum, Pak. Kalau itu menjadi jaminan cepat untuk masuk surga, Pak, ayo, Pak, kita belajar lagi, Pak. Ini ada dosen di sini, Pak. Belajarnya ke rumahnya, selesai, Pak. Ya, wadah Ibu sekali. Tapi nggak menjamin, Pak. Ya, pelajaran yang Allah berikan kepada kita itu adalah ujian, Pak, Bu, yang tidak pernah putus-putusnya. Datang lagi, Pak. Habis sholat mulai lagi ada masalah, Pak. Mulai lagi kepingin menggibahi orang, Pak. Habis sholat nih. Ya, jangan-jangan setelah sholat isya ustadznya digibahi juga, Pak. Nauzubillah. Ya, Bapak dan Ibu. Iya kan? Kenapa? Oh, karena tidak sama dengan saya, perasaannya tidak begini, tidak sesuai seperti ini. Ya Allah, Pak, Ibu. Dan itu selalu akan terjadi, Pak, pada diri kita, Bu. Ya, merasa kita yang paling berjasa, merasa kita yang menjadi pahlawan, merasa kita yang apa? Yang merubah semua, Pak. Itu akan muncul satu demi satu dalam kita beribadah kepada Allah.
Nah semestinya Bapak dan Ibu, sifat-sifat seperti itu harus dikungkung Pak, harus apa? Ditahan. Maka kenapa Allah mengatakan di dalam surat yang ketiga di ayat ke-133 sampai 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardis samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Segera kalian memohon ampun kepada Tuhan kalian yang Tuhan kalian sudah menyediakan surga seluas langit dan bumi yang hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak di jalan Allah baik di kala lapang ataupun sempit. Apa infak itu Pak? Tenaga, pikiran, perasaan, waktu, nyawa, sampai taruhannya Pak. Untuk apa? Memberikan yang terbaik kepada Allah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah Pak. Bapak Ibu bisa membalas kejelekan orang kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa apa? Marah kepada orang lain. Tapi Bapak Ibu diminta sebagai orang bertakwa, ayo tahan amarah. Tahan. Kenapa? Karena bisa jadi amarahmu lebih buruk daripada orang yang mencacimu. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Sudahlah, maafkan aja lah. Allah saja Pak, Bu, menghadapi hambanya yang banyak dosa Pak, masih dikasih hidup sampai hari ini Pak. Malah Allah menunggu di dalam surat ke-39 di ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan ya Muhammad. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai umatku, wahai manusia yang banyak dosanya, penzina, perampok, koruptor dan yang lainnya. Apa kata Allah? Jangan kalian berputus asa akan rahmatku, akan ampunanku. Sesungguhnya aku akan mengampuni semua dosamu. Coba Pak Ibu, ketika hambanya datang dengan membawa dosa sebanyak bumi atau sampai ke langit Pak, tapi betul-betul dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Masa kita ini bukan Tuhan Pak? Dosanya tidak amat lebih besar dibandingkan di hadapan Allah. Kenapa kita tidak mau memaafkan? Sudahlah, maafkan Pak, Bu. Kenapa? Karena memaafkan itu pahalanya lebih besar. Dan berbuat baik dengan orang yang menyakiti Bapak dan Ibu juga lebih besar. Dan disinilah kita belajar Pak. Dan pelajaran ini tidak ada di bangku sekolah Pak. Tidak ada. Tapi dia hanya ada di perjalanan kehidupan kita. Mari kita jadikan Bapak dan Ibu sholat kita, zikir kita, ibadah kita kepada Allah, agar Allah melampangkan dada kita, agar Allah memberikan kekuatan kepada jiwa kita untuk bisa menerima setiap kejadian, setiap ujian yang silih berganti datang kepada diri kita, karena Allah ingin memuliakan diri kita. Bapak dan Ibu sekalian, cukup Bapak dan Ibu sampai 3 ayat di kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di waktu berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.